Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, dalam perjalanan kehidupan kita sudah berusia 40 tahun, berusia 50 tahun, bahkan sampai usia kita telah uzur, yaitu usia 70-80 tahun. Maka kita akan berbicara betapa cepat waktu telah saya tinggalkan. Karena apa? Begitu kita tidak mau meninggalkan dunia. Karenanya dalam hal waktu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi waktu, demi masa, demi zaman yang begitu cepat kita lewatkan. Innal insana lafi khusrin. Manusia semuanya di alam dunia ini dalam keadaan merugi. Tapi ada yang tidak merugi. Siapa dia? Illal ladzina amanu. Orang yang tidak merugi, yang kata Allah beruntung, dia adalah orang yang beriman. Siapa yang beriman? Insya Allah kita saat ini dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah. Karena kita dalam menjalankan ibadah puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, yang tadi saya sampaikan. Kita takwa kepada Allah dengan berpuasa, dengan sedekah, dengan tilawatil Quran, dengan sholat 5 waktu, qiyamul lail, tarawih, witir, semuanya kita lakukan tidak lain hanya untuk menjalankan takwa dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang selalu disebut dalam Qur'annya Allah hamba yang beruntung. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita pun tidak segan-segan sudah menjalankan amal ibadah yang baik, maka kita pun saling memberikan peringatan, saling menasehati. Ada kawan kita tidak puasa, tidak ada uzur apapun, maka setidaknya kita peringatkan bahwa sudah waktunya, sudah kewajibannya untuk menjalankan ibadah puasa. Saudara kita dalam keadaan kena musibah, memberikan kasih sayang kepadanya dengan menasehatkan yang sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik memberikan nasihat dalam kesabaran maupun memberikan nasihat dalam kebenaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, karenanya setiap waktu yang kita lewatkan dengan begitu cepatnya, maka semua itu pastinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak tahu, kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Sama sekali tidak tahu, tapi sok tahu. Sama sekali tidak mengerti, tapi berlaku seperti orang yang mengerti. Kata Allah, jika Anda masuk ke dalam dunia seperti itu, yang Anda sedikit pun tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya, maka kata Allah, innas sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, hati fuad Anda, hati dan pikiran kita, semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'in. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba Allah ataupun seorang hamba, seorang manusia pada hari kiamat di saat dihisab kecuali dia akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya selama hidup di dunia digunakan untuk apa? Wa an jasadihi fima abla. Badannya, raganya, tubuhnya, mudanya dipakai, digunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza fa'ala bih. Dan ilmunya yang dia miliki dipakai untuk apa ilmu itu? Dimanfaatkankah ilmu itu? Semuanya akan ditanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta yang dimilikinya, dari mana dia dapatkannya, dari mana dia cari, dan dari mana dia perolehnya, dan kemana dia tasarrufkan, dia gunakannya itu harta ketika dia masih hidup. Inilah yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai menggunakan waktu, pandai menghabiskan waktu, dan mampu mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita, semua kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.